Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Deddy Kartomo. Sesuai janji saya minggu lalu, saya akan review. Nah, ini dia, Li-Ning Gear Falcon 3 TD. Sepatu ini yang dipakai oleh Anthony Sinisuka Ginting. Oh, ternyata Leo Ralicarnando juga pakai ini, kemarin saya lihat di YouTube. Oke, buat yang belum lihat video unboxingnya, nanti saya tulis linknya di bawah. Kemudian flashback sedikit ya di unboxing kemarin, bahwa beratnya sepatu ini adalah 320 gram, artinya agak ringan lah. Karena saya bilang ringan itu di bawah 300, itu agak ringan. Ringan, kalau ini agak ringan, lumayan lah. Karena kalau di atas 350 itu udah terasa berat. Nah, ini enak lah. Kemudian harganya di kisaran 800 sampai 1,5 juta, tergantung toko, beda-beda harganya. Kemudian kemarin saya coba tes di dua lapangan ya, lapangan yang standar karpet badminton dan lapangan yang pakai pelur plester kemudian dicat minyak atau epoksi. Nah, kalau sepatu badminton menurut saya itu yang bagus adalah satu, dia ringan, kemudian dua, dia nyaman, ketiga, dia awet. Dari sisi ringannya tadi ini level medium menuju ke ringan atau agak ringan. Jadi it's okay kalau menurut saya masih masuk. Kemudian yang kedua nyaman, nah ini yang mau kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah awet. Kalau awet nanti kita reviewnya mungkin 6 bulan atau 1 tahun ke depan ya. Setelah kita pakai 6 bulanan baru bisa kita nyatakan ini awet atau tidaknya. Oke. Kemudian dari sisi ringannya ya, benar walaupun udah kita timbang 320 gram, kemudian kita tes juga di lapangan memang terasa ringan. Jadi benar-benar terasa ringan lah, nggak mengganggu sama sekali saat kita bermanuver, kita lompat-lompatan itu nggak mengganggu sama sekali. Kemudian dari sisi kenyamanannya, ini nyaman banget nih, nyaman banget, udah ringan, nyaman pula. Jadi wajar kalau Ginting pakai ini, karena Ginting itu kan butuh speed ya, dia kan pemain yang nggak tinggi-tinggi amat, jadi dia butuh jangkauan langkah yang lebih cepat. Nah, untuk dapat jangkauan itu dia harus butuh langkah yang lebih cepat, sehingga dia pakai ini. Cepat, enak, udah ringan, nyaman. Kemudian dari sisi fitur safety-nya, ini benar-benar sih safety-nya enak. Kemudian di bagian ininya ya, apa namanya, telapakannya ini benar-benar empuk. Nah, kalau pakai sebelumnya saya pakai ini ya, Yonex AE03 ini, saya suka bagian belakang, bagian tumit sini suka sakit. Nah, pakai ini nggak terasa sakit. Alhamdulillah nih, lumayan lah jadi solusi. Kemudian ada satu lagi yang menurut saya ini spesial. Tadi saya terasa banget pas lagi main. Jadi ketika kita ngerem ini, dapat ngambil bola depan misalnya, ngerem set gini ya, jempol kita kan kedorong nih. Nah, si fitur Tooth Tip ini benar terbukti kalau dia nahan. Ini maaf ya ada gangguan dikit tuh. Snowy punya tetangga bunyi terus karena sebelah ada renov rumah. Oke. Kemudian fitur safety-nya juga udah. Jadi ini sepatu kalau menurut saya enak banget sih, enak banget, nggak rugi beli ini. Nah, tapi ada kelemahan. Tadi kan saya bilang saya pakai di dua lapangan yang berbeda. Ini tidak ada masalah sama sekali ketika kita mainkan di lapangan karpet yang standar badminton. Enak banget ini, shot. Enaklah kita bergerakannya. Ternyata dia punya masalah ketika kita pakai di lapangan menggunakan cat minyak atau epoksi. Dia licin. Nah, bisa dilihat nih di sini. Nah, di video saya ini, nah di sini. Nah, bisa kelihatan tuh. Nah, itu kan berapa kali selip. Nah, sebenarnya mungkin kalau lapangannya ini bersih,
masih oke lah. Ini karena lapangannya kan di gornya habis renovasi, banyak debu semen sama pasir di situ, masih ada debu-debu semennya. Belum terlalu bersih lah, bersihnya si pengelolanya, jadi agak licin tuh. Oke. Tapi memang dari awal saya beli, saya udah tahu ini kalau model gel kayak gini ya, karet model gel kayak gini, ini pasti relatif akan lebih licin. Saya udah tes ini, saya geser dengan tenaga yang sama, saya dorong geser di lantai, dan ternyata yang ini lebih keset dibanding ini yang model gel. Kalau ini yang karet mentah, warnanya masih karet mentah begini. Oke, jadi kalau buat teman-teman yang suka main di lapangan, ya lapangan komplek misalnya yang pakai epoxy itu yang agak licin dan berdebu, mending beli yang kayak gini nih. Nah justru tuh yang kayak gini ini biasanya relatif lebih murah sih. Mungkin kalau Li-Ning bisa pakai seri yang Ranger, bukan Ranger, Attack, Li-Ning Attack. Kalau Yonex relatif dari harga yang paling murah sampai yang mahal rata-rata begini sih. Jadi nggak ada masalah mau pakai yang seri apa Yonex. Kecuali yang seri Cord S, itu agak garis-garisnya dikit, ini agak licin itu. Nah kalau yang ini oke nih, yang model begini. Terus ada pertanyaan, kenapa ya kita udah beli mahal-mahal ternyata kok licin dipakai di lapangan? Terminologinya begini teman-teman. Jadi kalau kita beli BMW atau Mercy, kita tahu bahwa kita harus ngisinya pakai Pertamax. Artinya biayanya itu lebih mahal, maintenance-nya pun lebih mahal. Nah begitupun dengan sepatu yang ini, memang peruntukannya ya untuk lapangan karpet standar badminton. Nah, bedanya kalau kita beli Kalia Sigra misalnya atau Agia Ayla, itu kita beli isi pakai premium nggak masalah. Mau diisi Pertamax pun juga nggak masalah. Jadi ini dipakai di lapangan yang standar badminton itu bisa, di lapangan epoxy pun nggak masalah. Tapi tidak kemudian ini menjadi BMW atau Mercy tadi gitu, tidak menjadi Kalia Sigra itu jadi BMW atau Mercy. Itulah terminologinya biar lebih gampang. Jadi kalau saya simpulkan kembali lagi dari penggunaan selama 2 kali pakai di 2 lapangan yang berbeda, sepatu ini sangat enak, sangat nyaman dan ringan. Even pertama kali dipakai ini udah enak dan dia fleksibel. Lihat fleksibel. Tadi hampir lupa tuh, dia fleksibel. Jadi untuk agility, untuk speed enak banget, jump smash juga enak. Kelemahannya satu aja sih, yaitu ketika dipakai di lapangan yang berdebu atau epoxy, ya yang kurang proper, dia terasa lebih licin karena memang materialnya adalah outsole-nya karet yang bahannya gel dan model gripnya seperti ini. Itu review pemakaian atas Li-Ning Gear Falcon 3 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nggak apa-apa, saya pernah review raket Yonex Voltric 2 DG Slim. Wah itu juga udah cukup banyak ya yang tanya-tanya, sampai ada yang konsultasi kira-kira saya belinya apa. Nah ini juga boleh coba tanya, saya coba jawab sebisa saya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. See you. Thank you.